Satu hal yang Amara percaya, suatu hari nanti sikap orang tuanya akan berubah justru oleh sesuatu yang tidak terduga. Feelingnya berbisik, itu pasti bukan karena bayi. Orang banyak yang ngomong gitu. Cuman kalau saya rasa, kalau kita berdua rasa kayaknya bukan karena itu. Mungkin malah karena satu hal yang kita nggak tahu gitu, malah hal kecil gitu, malah yang bisa bikin semua jadi berubah. Nah itu yang ngejawab cuman waktu aja ya. Jadi normal saja perkawinan Ulfa dan Klaspol. Tidak ada kegawatan di dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana juga dialami Taufik Safalas, rumah tangganya pun normal saja. Itu sebabnya ia heran bisa muncul gosip yang menyebut perkawinannya gawat. Jadi sekali lagi hubungan saya sama istri saya baik-baik aja pemirsa, alhamdulillah. Anak saya sekarang udah 2 tahun, lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya, lagi demen-demennya gitu loh. Jadi saya banyak terima laporan kalau katanya, "Pik lu cerai, Pik lu pisah sama istri saya." Jadi yang jelas enggak. Jadi atas kesempatan bersama itu dia yang tadi saya bilang. Jadi semuanya ini demi anak. Jadi sebulan di kampung di Kuningan, sebulan di Tangerang. Begitu ya mundar-mandir. Taufik Safalas memang sering berpisah dengan istri dan anaknya karena yang terakhir ini lebih suka berada di rumah orang tuanya di Kuningan dekat Cirebon daripada tinggal di rumah mereka di Tangerang. Itu bisa dimaklumi karena anaknya sering sakit-sakitan di Tangerang tanpa Taufik berada di sisinya karena pekerjaannya sebagai artis yang sangat laris hingga jarang di rumah. Rupanya ini yang kemudian menimbulkan gosip bahwa rumah tangganya mulai pecah. Itu dia, jadi saya sekarang lagi ngumpulin duit, saya mau beli rumah yang di pinggir kota, ya entah itu di Bogor, entah itu di apa, terserah deh pokoknya di daerah yang nggak ada polusinya minimal, nggak ada pabriknya kali ya. Jadi ya semua kembali ke demi anak ini. Jadi sekali lagi nggak ada apa-apa, saya sama istri semuanya kita baik-baik aja. Percayalah pemirsa, memang tidak ada apa-apa dalam rumah tangga Taufik Safalas. Tapi sekarang lihatlah gambar-gambar ini. Gambar-gambar pergaulan Taufik dengan teman-teman artisnya. Pemirsa, begitulah cuplikan gambar bagaimana Taufik Safalas bergaul dengan teman-teman artis. Konon kabarnya itu yang membuat istrinya cemburu. Oh enggak, sebelum kawin juga dia udah tahu kan saya udah jadi seperti ini gitu. Jadi saya tekankan, kadang-kadang kalau kita lagi berduaan gitu ada telepon dari cewek entah siapa ya biasa aja, paling siapa Mas? Si ini. Oh, udah gitu. Jadi malah saya belum pernah melihat selama kita nikah, belum pernah melihat istri saya tuh cemburunya meledak-ledak gitu loh. Artinya dia memahami ya? Ya memahami mau diapain lagi, emang lakinya gila begini mau diapain gitu loh. Jadi ya salahnya kalau memang dia macam ya nggak terima bla bla bla, ya salahnya lu kenapa milih gue gitu, kenapa lu milih orang gila gitu ya kan pemirsa. Di lokasi yang sama kami wawancari Taufik Safalas dan Ulfa Duyanti, juga terdapat pasangan suami istri Frans dan Amara. Mereka pengantin baru namun tetap dirundung duka sampai hari ini. Pasalnya keluarga Amara masih belum bisa menerima Frans. Sedih memang sekaligus sangat mengharukan sebagai sebuah kisah nyata. Ya, ya itu sih mungkin aja ya. Itu banyak kata-kata orang, oh kalau misalnya sampai misalnya ada cucu gitu ya, atau ada apa kita punya anak gitu bakal gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di mata kita berdua sekarang sih kalau kita ngelihat kayaknya nggak mungkin, soalnya keras banget gitu. Nggak gitu. Tapi yang kita nggak tahu itu kan belum belum kejadian gitu, kita nggak bisa buktiin. Jadi ya kalau kita sih berharapnya kalau bisa ya iyalah. Kalau bisa yang lebih ringan daripada itu dalam waktu dekat ini, kalau bisa besok atau minggu depan bisa ada jalan apa gitu, mujizat tiba-tiba bisa baik, wah itu kita pengen banget. Yang dikatakan Frans barusan adalah berandai-andai apabila kegusaran orang tua Amara bisa mereda bila Frans dan Amara nanti mempunyai anak. Tapi yang jelas, Frans sampai detik ini tetap ditolak sebagai menantu oleh orang tua Amara. Itu adalah buntut dari perkawinan mereka yang tidak direstui, yang diam-diam dilakukan di luar negeri tahun lalu. Yang tidak kurang menderita adalah Amara. Ia terjepit di antara dua pihak yang bertentangan, tapi masing-masing sangat dicintainya. Berat rasanya mencairkan hati orang tuanya untuk menerima Frans suaminya. Komunikasi kita selalu coba, tapi susah. Seandainya saja ketukan itu bersahut. Namun berulang-ulang Amara mengetuk, pintu itu tidak dibuka sedikit pun. Paling nggak dikit gitu ada dari pihak yang satu lagi juga nyoba gitu. Nyoba aja gitu paling nggak. Kalau cuman yang bergerak cuman satu pihak
kayaknya kan susah gitu, saya nggak bisa gitu. Kalau yang satu pihak kayak gerak dikit aja saya bisa kan gitu, paling nggak bisa dicari jalan tengahnya. Lelah Amara tidak berjawab. Tak diketemukannya celah harapan. Tapi janganlah engkau putus asa Amara, peliharalah apimu untuk melelehkan kebekuan. Oh, bosan sih sama sekali enggak, cuman sekarang kita udah nggak tahu lagi gitu mau jalan yang gimana lagi gitu. Kayaknya semua jalan udah gitu. Satu hal yang Amara percaya, suatu hari nanti sikap orang tuanya akan berubah justru oleh sesuatu yang tidak terduga. Feelingnya berbisik, itu pasti bukan karena bayi. Orang banyak yang ngomong gitu. Cuman kalau saya rasa, kalau kita berdua rasa, kayaknya bukan karena itu. Mungkin malah karena satu hal yang kita nggak tahu gitu, malah hal kecil gitu, malah yang bisa bikin semua jadi berubah. Nah itu yang ngejawab cuman waktu aja ya. Apa yang sebetulnya terjadi? Konon karena Amara dan Franz berbeda agama. Tapi betulkah itu? Amara sendiri sulit menyelami. Saya juga nggak tahu ya, alasannya tuh nggak jelas gitu, alasannya belum jelas juga gitu saya gimana. Soalnya tiap kali berubah gitu, alasannya karena ini, terus apa namanya, bulan depan bisa ganti karena ini gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Jadi benar-benar udah istilahnya kalau hakim tuh palu udah diketok gitu. Jadi ya susah gitu, saya mau jalan gimana lagi. Nah Franz, mengapa mereka menolakmu? Ya itu kayak Mara tadi bilang gitu, ke apa ya istilahnya ketidaksukaan yang beliau-beliau itu sama saya itu memang nggak pernah jelas. Itu alasannya selalu berubah. Ya saya pernah dengar mungkin karena dibilang saya belum siap untuk menikah dengan Mara dalam segi materi, dalam segi apa sih namanya istilahnya psikisnya juga gitu ya. Terus ntar bisa berubah lagi karena beda agama. Itu lain-lain, konteksnya beda mereka ngomonginnya gitu. Nah jadi kita pun berdua termasuk saya sendiri secara pribadi yang tersangkut gitu, saya juga bingung gitu mau nyelesainnya gimana, dari mana dulu yang mau dimulainya gitu. Tapi Amara tahu watak orang tuanya. Jangan dihadapi dengan frontal. Kalau menurut saya itu malah jadi malah jadi suasana malah jadi panas karena mereka beda gitu, keluarga saya tuh beda gitu, mereka nggak mau yang tiba-tiba begitu gitu, mereka nggak mau, mereka harus yang pelan-pelan, kita masuknya pelan-pelan, kita nggak bisa yang kayak gitu. Pemirsa, kalau Anda menonton RCTI pada hari Sabtu malam pukul 20, di situ ada sinetron Borobudur. Dua pemainnya adalah suami istri Atila Syah dan Wulan Guritno yang bermain sebagai Udata dan Udayani. Semula hanya Atila saja yang terpilih membintangi. Namun karena faktor kebetulan, Wulan pun kemudian terpilih pula. Jadilah suami istri ini main bersama dalam sinetron Borobudur meskipun dalam cerita mereka bermusuhan. Itu kalau Borobudur itu ceritanya lucu. Nah, kalau aku nganggep sinetron itu tuh rezeki yang jatuh dari atas ya, karena kebetulan banget. Aku waktu itu tuh nemenin Tila udah dapet tawaran itu dan dia udah ceritanya dia mau tanda tangan kontrak sama mau tes kostum. Dia datang, istri nemenin dong, ya kan. Nemenin sampai di sana ternyata mereka belum dapat peran utamanya si Udiani ini. Udah kan, terus pas aku datang nemenin Tila, terus pas aku mau pulang dicegat sama Pak Kadir, Abdul Kadir almarhum sutradara. Terus dia langsung nyamperin, dia bilang, saya perhatiin kamu dari tadi, kamu cocok buat Udiani, ini tokoh ini saya tulis, itu mirip banget sama kamu, dia bilang gitu, apanya segala macam. Terus ya proud dong, kita bangga ada sutradara yang bilang gitu ya. Terus kamu mau nggak main di sini? Waktu itu masih di misteri. Aduh gimana nih gitu kan. Cuman karena udah senang, udah semangat gitu. Terus yang namanya rezeki ya nggak kemana, akhirnya ya udah aku main di Borobudur. Di sinetron ini juga bermain Teddy Syah, kakak kandung Atila. Seneng lah ya. Ya dia senang soalnya lawan main aku kakaknya, jadi nggak mungkin selingkuh gitu. Dan gak akan lah. Mengenai akting, rasanya Atila boleh belajar pada istrinya sendiri. Saya percaya sama Ulan dan saya sendiri banyak belajar dari dia ya bagaimana acting ya. Karena dia walaupun saya barangkali lebih lama dari dia, tapi dia juga udah cukup lama dan dia emang sekolah teater acting di London ya. Jadi dia banyak sekali masukan buat saya segala macam dan saya ikutin, saya senang gitu. Begitulah suami istri ini sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sebagai pemain sinetron. Untunglah ada Eyang yang bisa dimintai tolong mengasuh anak mereka. Ada Eyang, tapi kita selalu punya waktu ya buat si Dede. Kita selalu punya waktu. Kalau aku syuting dia, kalau dia syuting aku. Kalau Syuting berdua gitu. kadang kalau syuting berdua ajak. Kalau enggak ya sama Eyang, kan ada Eyang. Eyang selalu yang jaga dia 24 jam Eyang.
Berbicara mengenai anak, bocah itu sempat mereka rahasiakan kelahirannya. Tapi tiada asap tanpa api, lama-lama ketahuan juga bahwa Wulan dan Attila sudah punya anak. Ada seorang wartawan yang tidak usah disebut namanya, dia yang gigih mencari tahu, akhirnya ya udah.